Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Kembali lagi bersama Ustazah Niswa. Kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan. Materi kelas 4 tema 3 subtema 3 muatan IPS. Ingin dicapai KD 3.1 dan KD 4.1. Manusia ada yang tinggal di perkotaan dan ada yang tinggal di pedesaan. Perkotaan biasanya digunakan sebagai pusat industri, sedangkan pedesaan untuk pertanian. Dimanapun kita tinggal, kita harus menjaga dan merawat lingkungan, sehingga kita bisa mendapat manfaat dari sumber daya alam yang manfaat yang bisa diambil di lingkungan pedesaan yang terawat, misalnya ayam bisa dimanfaatkan telur, daging, serta bulunya. Kambing bisa dimanfaatkan daging, kulit, susu, serta kotorannya mungkin sebagai pupuk. Tanaman bisa dimanfaatkan daunnya mungkin untuk sayur-sayuran, bisa dimanfaatkan bunganya, buah, serta ranting atau kayu mungkin untuk bahan bakar atau untuk bahan bangunan dan sebagainya. Kemudian sapi atau kerbau bisa diambil daging, kulit, susu, kotorannya juga bisa dimanfaatkan serta tenaganya. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Selama terawat itu pasti menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Perhatikan hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Kita lihat perbedaannya. Sapi yang terawat dengan baik, kulitnya tampak bagus, segar, tebal, kemudian dagingnya lebih banyak, dan pasti tenaganya lebih kuat. Tentu juga bisa menghasilkan susu yang lebih banyak. Sedangkan sapi yang tidak terawat dengan baik, kulitnya tampak keriput, kemudian dagingnya sedikit, bahkan sampai terlihat tulangnya. Susu mungkin dia tidak bisa menghasilkan banyak, kemudian tenaganya juga lemah. Bagaimana contohkan cabai? Cabai yang terawat dan tidak terawat. Terlihat yang terawat buahnya lebih lebat, daunnya segar, tampak subur. Kemudian yang tidak terawat, daunnya tampak berkerut, menguning, kemudian buahnya juga tidak terlalu lebat. Manfaat yang bisa diambil pasti lebih banyak yang terawat. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Kalau ada misalkan tanaman di sekitar rumah, nah kita ambil bagian untuk ikut menyiram, memberi pupuk, atau mungkin mencabut tanaman pengganggu, supaya manfaat yang kita dapatkan lebih banyak. Nah, lingkungan dengan segala sumber daya yang ada itu merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Wujud syukur kita bagaimana? Tentu dengan mencintai lingkungan dan menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian alam itu tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal kecil hingga hal yang besar, yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga dan merawat hewan yang kita pelihara, diberi makan, diberi minum, tempat tinggal yang layak, kemudian menanam tanaman, tidak merusak tanaman dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah yang tanpa tujuan. Kemudian menghemat penggunaan kertas, itu juga termasuk upaya menjaga kelestarian lingkungan, karena kertas itu kan dibuat dari kayu.
Kemudian memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan, harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam dan sebagainya. Allah menciptakan sumber daya alam itu untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak itu merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Tindakan yang tidak cinta lingkungan, jangan ditiru ya. Nih, sudah ada tulisan buang sampah ke sungai denda 50 juta. Tetap saja membuang sampah ke sungai. Nah, ini tindakan yang tidak cinta lingkungan. Kemudian, nah, kebiasaan buruk ini, menimbun sampah kotoran di rumah, tidak segera dibuang. Itu artinya tidak cinta lingkungan. Tentu rumahnya jadi tidak nyaman kalau banyak sampah, banyak kotorannya, berantakan. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.